Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa ala dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hadirin rahimakumullah, pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama, para kiai, para ustadz, asatidz wal asatidzah, para guru, sahabat-sahabat semuanya, rekan-rekan semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabat santri yang ada di seluruh tanah air, dimanapun berada, mudah-mudahan Anda semuanya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran setiap aktivitasnya, diberikan keberkahan dimanapun aktivitas Anda berada, diberikan kelancaran sehingga tidak ada halangan apapun. Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa bertemu kembali dalam majelis kita. Ya, mudah-mudahan majelis kita ini mendatangkan keberkahan. Majelis ini tentunya harapan kita semuanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis sebagai sarana kita untuk memperbanyak sholawat, memperbanyak amaliyah, amalan-amalan ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Dalam kesempatan ini kita akan membahas salah satu amaliyah sholawat atau amalan sholawat yang bisa kita amalkan, yaitu disebut dengan sholawat penyelamat. Ya. Sholawat penyelamat atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan sholawat munjiat. Ya, mungkin di antara sahabat semuanya, para guru, para kiai mungkin tentunya sudah banyak yang hafal. Namun tidak ada masalah seandainya mungkin sahabat semuanya banyak yang hafal, untuk kita ulas kembali, ya semata-mata kita untuk kita mengulang-ulang sholawat itu, karena tidak ada ruginya, tidak ada kerugian sama sekali ketika kita memperbanyak sholawat, baik yang sudah hafal maupun yang belum hafal. Ya, sholawat penyelamat atau disebut dengan sholawat munjiat. Ya, sholawat ini silsilahnya, ceritanya dulu adalah ada seorang tokoh dari thariqah sufi, dari thariqah Syadziliyah yang bernama Syekh As-Shalih Musa, ya, Syekh As-Shalih Musa At-Turi. Ya. Ya, sholawat ini mulanya beliau seorang tokoh thariqah Syadziliyah tadi, yaitu Syekh Shalih Musa ini sedang berlayar atau naik perahu bersama dengan kawan-kawannya dalam satu tumpangan. Ya, beliau ini diterpa dengan badai yang sangat ganas, ya, badai yang sangat kencang, sehingga banyak manusia yang ketakutan. Orang yang naik perahu tersebut semuanya ketakutan, takut tenggelam. Kemudian Syekh Shalih Musa tadi
terkantuk atau tertidur ketika sedang berjaga, kondisi yang sangat mencekam ketika kapalnya dihempas oleh badai atau angin kencang. Ya, kemudian beliau terkantuk di dalam perahu tersebut, kemudian beliau bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mendapatkan ijazah atau mendapatkan amalan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebuah sholawat yang kita kenal dengan sholawat munjiat. Ya. Nah, kemudian beliau menyampaikan kepada seluruh penumpang untuk dibaca bersama-sama, untuk membaca sholawat itu, yaitu sholawat munjiat, berulang-ulang. Ketika mencapai kurang lebih 300 kali sholawat itu, alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, badai tersebut hilang. Ya, badai kencang tersebut tidak menenggelamkan perahu dari Syekh Shalih Musa tadi. Ya, alhamdulillah, itu semuanya adalah berkat dari sholawat, tanda bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sholawat munjiat ini sholawat yang terkenal, sholawat yang banyak diamalkan oleh warga Ahlussunnah wal Jamaah, ya, terutama yaitu warga Nahdlatul Ulama. Ya, bahkan dijadikan sebagai sholawat pembuka ketika membaca doa dalam banyak majelis, banyak kesempatan, ya, dalam banyak pertemuan-pertemuan, forum-forum tertentu, ya, itu sering dikutip sholawat ini, termasuk dalam kumpulan doa-doa atau kumpulan-kumpulan zikir. Itu banyak para ulama, para tokoh yang mengutip atau menyertakan sholawat ini, ya, sholawat munjiat, sholawat penyelamat, sholawat yang kita amalkan agar kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, insya Allah. Sholawat yang bisa kita amalkan dalam rangka agar kita mendapatkan keselamatan dalam kondisi apapun, dimanapun kita berada, ya, terhindar dari rasa ketakutan, rasa mencekam, rasa gundah atau sedih. Ya, jadi ketika kita sedang diterpa masalah, maka tidak perlu kita curhat di di media sosial, tapi sebaiknya kita curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, curhat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca sholawat. Insya Allah dengan kita membaca sholawat akan mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan tentunya dengan kita memperbanyak sholawat akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempat kedudukan kita akan semakin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, manfaat sholawat ini tentu bukan hanya sekedar kita ingin mendapatkan keselamatan dunia akhirat, tapi banyak sekali, ya, kita ingin terkabul segala hajat kita, baik hajat dunia maupun akhirat. Kita ditinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita dikabulkan segala hajat kebaikan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan disucikan diri kita dari berbagai macam sifat-sifat tercela, dari berbagai macam keburukan, ya, terhindar dari berbagai macam hal-hal negatif, hal-hal yang buruk yang ada di sekitar kita. Nah, betapa dahsyatnya sholawat munjiat ini. Tentunya kalau kita amalkan terus-menerus, segala hajat kita, cita-cita kita, apa yang kita harapkan, baik itu nikmat dunia, hajat dunia, dan terlebih hajat akhirat, akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sama-sama kita baca. Tentunya semuanya sahabat bisa menyimak. Yang sudah hafal, alhamdulillah, kita ulas kembali, ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il akhwali wal afat
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Nah, itu redaksi dari sholawat munjiat ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah sholawat atau keselamatan kepada junjungan kami yaitu Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya. Sholatan tunjina biha min jami'il akhwali wal afat. Dengan sholawat itu tunjina akan menyelamatkan kami biha min jami'il akhwal, dari setiap keadaan yang menakutkan, wal afat, dari berbagai macam cobaan, wa taqudilana biha jami'al hajat, wa taqudilana, dan terkabul atau terpenuhi biha jami'al hajat, dengan salawat itu, dari berbagai macam hajat, berbagai macam cita-cita, berbagai macam kebutuhan kita, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat ya. Wa taquluna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat, dan menyucikan kami dengan salawat itu jami'is sayiat, dari berbagai macam keburukan, kejahatan, perangai-perangai buruk yang ada dalam diri kita, sifat-sifat atau watak-watak yang tercela, watak-watak yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, watak-watak atau perilaku yang tidak disukai oleh manusia ya. Wa tarfa'una biha indaka a'la darajat, wa tarfa'una, dan mengangkat derajat kami biha, dengan salawat itu, indaka a'la darajat, di sisimu, a'la, yang tinggi, yang agung, yang mulia, darajat, yaitu derajat. Nah, inilah ampuhnya dari sholawat munjiat ya, bisa mengangkat derajat kita, kedekatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang dekat dengan Allah, dengan Rasulullah adalah orang yang memperbanyak sholawat ya. Wa tuballighuna biha qassalawat, dan menyampaikan atau terpenuhi atau sampainya biha qassalawat ya, segala berbagai macam cita-cita atau hajat ya, terpenuhi, terkabul segala hajat ya. Tuballighuna qassalawat min jami'il khairat, dari berbagai macam kebaikan ya, hajat-hajat kita, cita-cita yang baik yang kita inginkan, baik itu keinginan dunia maupun keinginan akhirat, akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara salawat tadi ya, atau salawat munjiat ya. Fil hayati wa ba'dal mamat, baik ketika itu selama hidup di dunia, wa ba'dal mamat, dan sampai nanti setelah mati. Insyaallah di dunia kita mendapatkan keselamatan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ketika di akhirat nanti juga segala apa yang akan kita hadapi nanti di alam kubur, di alam akhirat, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara wasilah sholawat insya Allah. Nah, bagaimana cara mengamalkannya? Sangat mudah sekali mengamalkan ini, terserah sesuai dengan kemampuan kita, dimanapun kita berada. Lisan kita kuat seberapa pun jumlahnya dengan membaca sholawat munjiat, terutama ketika kita akan berdoa sebagai sholawat pembuka. Kita sebelum meminta kepada Allah, bacalah dulu sholawat munjiat agar mudah dijawab, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala ya, insya Allah. Atau kita sedang beraktivitas apapun
bukan berada di tempat yang dilarang oleh Allah untuk membaca sholawat, maka silahkan membaca sholawat munjiat ini. Ya, ketika berbaring, ketika beraktivitas, ibu-ibunya, sahabat-sahabat semuanya yang sedang berada di dapur, bapak-bapaknya semuanya yang berada di aktivitas dimanapun, di kantor, di kebun, ya sedang mencari ikan misalnya, ya maka membaca sholawat ini sangat efektif, sangat luar biasa sekali. Insya Allah dengan izin Allah, dengan kita memperbanyak sholawat, lidah kita, lisan kita mengalir segala keberkahan, segala pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan nanti tentunya tabungan kita di akhirat nanti akan dekat dengan Rasulullah SAW, bersua, berjumpa dengan apa yang kita damba, apa yang menjadi kerinduan kita semuanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, nah, itu jadi berapapun jumlahnya, atau ketika kita akan sholat tahajud misalnya, atau sholat hajat, atau setelah sholat hajat, boleh disertakan sholawat munjiat ini ketika kita punya hajat atau punya keinginan. Ya, ketika kita punya hajat belum terpenuhi, maka kita perbanyak sholawat ini ya, sampai tiada batasnya sesuai dengan kemampuan kita. Insya Allah nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa mudahnya sholawat ini. Ya, insya Allah semuanya bisa mengamalkan. Monggo sahabat semuanya yang mungkin belum hafal, bisa dicatat, bisa diingat-ingat, dan tentunya juga bisa, harapannya bisa mengetahui isi kandungan dari sholawat tersebut, agar hati kita semakin kokoh, semakin mantap, semakin giat, semangat untuk memperbanyak sholawat. Ya, demikian tentang seputar sholawat munjiat. Ya, insya Allah di sana kita berbanyak sholawat, kita akan menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan apa yang saya sampaikan. Tentunya sahabat semuanya, para guru yang lebih alim, lebih berilmu dari kami senantiasa bisa belajar. Ya, silakan sahabat semuanya yang ingin menyampaikan saran, pendapat, atau komen yang produktif, yang membangun, silakan untuk menyampaikannya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.